kami boleh ada di tempat ini dan sebentar kami akan memuji, menyembah, mengagungkan akan kebesaran nama Tuhan. Sebab hanya memang Engkaulah Tuhan yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Tuhan taruh roh kerendahan hati dalam hidup kami, kelembutan batin, sehingga kami bisa mempersembahkan hidup kami untuk memuji Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan ruangan ini, terlebih hati kami, agar kami memberikan ruang Roh Kudus mengerjakan kami. Kami boleh paham, mengerti apa menjadi kehendak firman-Mu, dan kami ada kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Segenap imam-imam yang melayani pada kesempatan ibadah pagi hari ini, disucikan, dikuduskan, ditahirkan oleh pengorbanan Tuhan, sehingga imam-imam boleh mempersembahkan hidupnya, keimamannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menaburkan benih firman-Mu, dan sucikan Tuhan, kuduskan Tuhan, tahirkan dengan darah pengorbanan-Mu. Bubuhkan lidah hikmat kuasa dari tempat yang maha tinggi, agar kebenaran firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami. Kami merasakan tidak kuat, tidak mampu dengan keadaan dan kondisi hidup kami yang seperti ini Tuhan. Jikalau kami harus menapai hari-hari lanjut umur hidup kami, jikalau kebenaran firman tidak menjadi suluh pelita di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan hati kami. Sekali lagi kuduskan hati kami ya Bapa, untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi kehendak firman. Kami merenungkan, kami lakukan, agar hidup kami diperkenan oleh Tuhan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan perlindungan setiap saat. Terima kasih Bapa. Ibadah ini sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai selesainya, kami percaya para malaikat badai api bala tentara surga berkemah melindungi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di atas kekuatan pengorbanan-Mu, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita sudah masuk di bulan ke-8 di tahun 2026. Boleh silakan duduk lagi Bapak Ibu. Di bulan ke-8 tahun 2026, yang mana kurang 4 bulan lagi ya Bapak Ibu, kita akan menyongsong tahun baru lagi. Mungkin kalau kita flashback di awal tahun, banyak hal-hal yang kita takutkan, banyak hal-hal yang kita khawatirkan. Kira-kira 2026 itu nanti akan seperti apa ya kehidupan kita, masalah sulit apalagi yang akan kita jalani dan kita lewati. Tapi seperti pujian yang tadi kita naikkan, kebaikan Tuhan tidak pernah lepas dari setiap kehidupan kita. Masa-masa sulit boleh kita alami, masa-masa susah boleh kita jalani, tapi kita menjalaninya tetap dengan rasa sukacita dan damai sejahtera, karena kebaikan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Saya minta dibantu nyanyi yang kencang ya nanti Bapak Ibu, karena suaranya habis. Bukan bermaksud untuk mempersembahkan persembahan yang cacat, tapi ini memang di luar prediksi saya sampai suaranya habis. Kemarin tuh masih baik-baik aja, tapi setelah pulang latihan tuh bener-bener amblas. Jadi mau minta tuker WA juga udah gak bisa. Kita tetap bersuka cita pada pagi hari ini. Kita mau bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan pujian nyanyi bagi
Sukacita Surga ini salah satu lagu favorit saya karena didengarkan dalam kondisi apapun tetap membawa sukacita di tengah-tengah mungkin permasalahan hidup. Apalagi waktu dulu saya masih kerja ya Pak Ibu sebagai marketing kan, kita under pressure terus ya. Jadi kadang kalau udah habis dimarahin sama bos karena belum achieve, saya di jalan dengerin lagu ini tuh moodnya udah balik lagi gitu. Jadi yang tadinya bersungut-sungut, terus saya dengerin lagu Sukacita Surga, dari lirik awal aja sudah membuat saya merasa diberikan kekuatan lebih sama Tuhan. Karena di tengah-tengah gelombang hidup dan kesusahan hidup, tapi Tuhan tetap memberikan kekuatan dan sukacita dalam hati saya. Semoga hal yang sama juga ada pada Bapak Ibu di tempat ini. Amin, haleluya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mungkin ada Bapak Ibu yang rindu untuk menyaksikan cita kasih Tuhan, boleh kami persilahkan di tempat ini. Belum ada, sebenarnya saya mau kesaksian sih hari ini Bapak Ibu, tapi suaranya seperti ini. Mungkin sedikit aja ya Bapak Ibu. Ini mungkin menjadi kesaksian pertama saya setelah sudah 5 tahun saya sah lahir baru menjadi umat Kristen pengikut Tuhan Yesus. Mungkin kalau ada beberapa Bapak Ibu yang belum tahu, saya bukan lahir dari iman Kristen. Jadi saya 5 tahun yang lalu, di usia saya 27 tahun, saya salah satu keputusan terbesar dalam hidup saya adalah berpindah keyakinan dari keyakinan saya yang lama ke keyakinan saya yang sekarang. Dan itu bukan suatu keputusan yang mudah Bapak Ibu, keputusan yang sangat sulit karena saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang cukup religius. Dari kecil saya belajar tentang agama saya itu sedetail-detail yang mungkin. Tapi saya juga sampai detik ini tidak paham apa rencana dan rancangan Tuhan. Saya belum paham. Saya cuma ikut aja pokoknya apa yang Tuhan mau dalam hidup saya ikut. Dan salah satu, kalau misalnya orang nanya sampai hari ini apa yang membuat saya yakin, waktu itu yakin untuk berpindah keyakinan, saya nggak akan ngomong mendaki-daki, saya mimpi ketemu Tuhan Yesus, enggak. Saya bilang satu-satunya waktu itu salah satu yang membuat saya sangat yakin untuk berpindah keyakinan dan mengikut Tuhan adalah suami saya. Puji nama Tuhan ya. Saya yakin dan percaya Tuhan bisa pakai kondisi apa saja dan siapa saja yang Tuhan kehendaki untuk menggenapi rencana dan rancangannya. Mungkin kalau waktu itu saya nggak kenal suami saya nggak ada di tempat ini untuk menjadi imam-imam dan melayani Tuhan. Dia udah besar kepalanya kayaknya. Jadi ya terima kasih untuk Tuhan yang sudah mempertemukan saya dengan suami saya. Terima kasih juga untuk ibu mertua saya yang sudah melahirkan suami saya dan mendidik suami saya dengan penuh kasih dari Tuhan. Karena saya tuh sebenarnya tinggal di kota yang bisa dibilang mayoritasnya itu Kristen ya Bapak Ibu, di Medan. Dan teman-teman saya itu kebanyakan dari agama Kristen. Tapi saya tidak pernah dapat sebuah contoh bagaimana orang Kristen yang baik dan benar itu seperti apa. Saya nggak pernah. Jadi ya di pikiran saya orang Kristen tuh enak hidupnya. Orang Kristen tuh kalau ibadah cuma hari Minggu aja atau ibadah cuma pas Natal sama pas Paskah. Karena teman-teman saya rata-rata seperti itu. Jadi ketika waktu itu saya memutuskan untuk berpindah keyakinan, saya ingat sekali Bapak Ibu sampai detik ini. Papa mertua saya bilang, kamu yakin tak ikut Tuhan itu nggak enak loh? Karena mungkin beliau sudah lebih dahulu ya senior. Kamu yakin tak ikut Tuhan itu nggak enak loh? Beliau kayak gitu, kamu harus pikul salib. Dan ya dengan pemahaman saya masih sedikit waktu itu, saya nggak paham. Ya saya cuma bilang, ya saya cuma berdoa aja sama Tuhan kalau memang ini rencana dan rancangan Tuhan buat hidup saya mau Tuhan tuntun saya terus, saya mau Tuhan pimpin jalan saya terus supaya saya tidak salah langkah, supaya saya tidak
ketika orang tua saya untuk berpindah keyakinan itu bisa dibilang drama ya Bapak Ibu. Saya ya kalau bahasa kasarnya saya disumpahin lah. Saya sudah waktu itu sempat dianggap, saya nggak menganggap kamu sebagai anak lagi kalau kamu sampai berani untuk keluar dari agama kamu yang sekarang. Tapi saya ingat sekali waktu itu ya waktu itu saya nggak punya siapa-siapa karena saya sudah lama merantau ya. Yang ada cuman waktu itu suami saya masih pacaran dan itu juga kita jarang ketemu. Jadi saya cuman dengan modal iman saya yang masih kecil sekali dan pengetahuan saya akan kebenaran Kristus yang sangat kecil sekali, saya cuma minta sama Tuhan supaya apapun yang saat ini Tuhan mau dalam hidup saya, semoga Tuhan selalu membuktikan itu lewat apapun, hal sekecil apapun itu. Kalau ini memang dari aku, ini memang rancanganku. Dan waktu itu saya ingat banget, saya lupa ayatnya ayat apa, tapi saya ingat isinya itu, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkanmu, tapi aku tidak akan sekalipun meninggalkanmu. Dan waktu itu saya berpikir ya saya mau ikut Tuhan. Mungkin jalannya tidak akan gampang, mungkin tidak akan sesempurna orang lain, tapi saya mau Tuhan bentuk. Saya mau pribadi saya menjadi pribadi yang serupa sama Tuhan. Dan tidak mudah ya Bapak Ibu. Jangankan untuk kita menikah 5 tahun yang lalu, kebetulan saya dan suami kemarin juga habis anniversary. Loh. Mungkin Mas Jesron sama Mbak Hana juga ya tanggal 6. Jadi banyak yang bulan 8, banyak yang anniversary. Dan 5 tahun yang lalu kami juga tidak menyangka kalau Tuhan akan mempermudah jalan kami untuk bersatu di dalam ikatan pernikahan. Karena ya boro-boro nikah ya Bapak Ibu, orang kemarin itu aja kita nggak direstui gitu kan. Tapi ya itulah kekuatan Tuhan. Kalau Tuhan mau buka pintu, nggak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan mau nutup, ya nggak ada juga satupun orang yang satu kekuatan pun yang bisa membukanya. Jadi ya saya sangat bersyukur bisa berdiri di tempat ini hari ini. Saya juga berterima kasih banyak sampai detik ini kepada orang tua rohani saya, Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Karena tanpa beliau juga yang menopang kami, mungkin kami juga tidak akan kuat menghadapi setiap goncangan kehidupan, ya kehidupan baik itu kehidupan pranikah ataupun pasca nikah. Karena ya mungkin kalau Bapak Ibu lihat kami kayaknya baik-baik aja, kompak-kompak aja, senyum-senyum aja. Tidak seperti kenyataannya Bapak Ibu. Saking karena mungkin ya keluarga muda lain di tempat ini juga merasakan hal yang sama ya. Kita berusaha untuk kita berusaha buat keep hanya kita berdua ya, suami dan istri yang tahu, dan Tuhan. Jangan sampai orang tua ikut terbebani juga. Tapi ya puji nama Tuhan, kita harus bersyukur ya keluarga muda, karena orang tua kita masih panjang umur, mereka masih bisa menopang kita di dalam doa. Jadi di anniversary ke-5 tahun saya dan suami, saya mengucap syukur lebih lagi untuk Tuhan. Dan mungkin untuk kita semua juga di tempat ini, saya ingat Bapak Gembala sempat membawakan khotbah tentang rumah tangga. Kalau jangan menaruh harapan penuh kepada suami atau istrimu, tapi taruhlah harapan penuh kepada Tuhan. Karena manusia itu banyak kekurangannya ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau cari manusia yang sempurna nggak ada. Jadi kalau yang belum nikah, ya Stefa, Elis, Ado, Fanny, Karen nggak ada. Yang belum nikah, jangan mencintai pasanganmu terlalu lebih, tapi cintai Tuhan dulu yang terutama. Karena kalau sudah mencintai Tuhan, apapun kekurangan pasanganmu, kamu pasti akan menerima. Karena kamu sudah mencintai Tuhan. Dan saya ingat sekali, saya masih ingat sekali suami saya itu selalu bilang kayak gini ke saya. Saya tuh waktu menikah tidak berjanji sama kamu, tapi saya berjanji sama Tuhan. Karena saya ini kan orangnya agak cerewet ya Bapak Ibu. Jadi kalau suami itu kadang saya cerewetin, ya
WA sama siapa, teleponan sama siapa gitu kan, padahal ya itu urusan pekerjaan gitu kan. Tapi ya kadang tuh ya biasalah perempuan kan, pertanyaannya, kamu sayang nggak sama aku padahal udah dinafkahin. Emang dikira ini sosial gitu kan, nggak dinafkahin aja nggak sayang gitu ya. Beliau cuma bilang, ya janji saya tuh waktu menikah bukan sama kamu tapi sama Tuhan. Jadi kalaupun someday ya amit-amit saya mengingkari janji saya, ya itu menjadi urusan ya bukan dia aja ya, Bapak Ibu. Saya juga kalaupun someday saya mungkin ya amit-amit melakukan kesalahan atau mengkhianati suami saya, itu berarti saya mengkhianati janji saya juga sama Tuhan. Jadi jangan main sama janji kita ya Bapak Ibu. Semoga kita semua di tempat ini, terkhususnya keluarga muda, kita mencontoh opa, oma, utikung yang sudah lebih panjang perjalanan pernikahannya, pasti sudah banyak yang dilewatin. Kalau kita masih 5 tahun, 6 tahun mungkin utikung cuma ketawa 6 tahun, 5 tahun gitu ya. Masih panjang nak perjalananmu. Ya banyak hal yang pasti lebih banyak yang kita pelajari dari beliau-beliau ini, bagaimana melewati setiap hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau ya namanya dua manusia, dua pemikiran, dua kepala pasti nggak selalu sejalan. Tapi karena di dalam rumah tangga mereka ada kasih Tuhan, maka sampai detik ini oma, opa, utikung semuanya masih berjalan beriringan bersama. Semoga kita semua bisa mencontoh ya Bapak Ibu Saudara. Kita masuk ke pujian selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita jadikan Tuhan satu-satunya sandaran dan andalan hidup kita. Menjauhi rohmu ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakan kami menerima pengajaran firman-Mu yang terus mendidik kami, yang terus membangun hidup kami, terus membangun iman pengharapan kami bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa pengurapan Roh-Mu, kuasa darah pengorbanan Tuhan mentahirkan kami. Haleluya. Amin. Silakan.